Salam, selamat malam, saudara-saudaraku, oma, opa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, anggota PKLU GPIB, dimanapun oma, opa berada. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan melalui program PKLU. Perkenalkan, nama saya Andre Maramis, anggota Jemaat GPIB Horeb, Kramat Jati, Jakarta. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Oma opa yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur ya Bapa di surga, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Kau telah campur tangan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan boleh pertemukan kami kembali, Oma Opa, melalui program saya dan Oma Opa untuk membaca firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam pembacaan firman-Mu serta merenungkannya, agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Dan kesemuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 3 ayat 22 sampai yang ke-27, yang menyatakan Yehezkiel menjadi bisu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu Ia berbicara dengan aku. Katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali, dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu, dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Oma opa yang terkasih, marilah kita sama-sama membaca renungan pada malam hari ini sesuai sabda bina umat yang diberi tema Allah yang menuntunmu.
Apa yang diharapkan seorang pelayan dari jemaat yang dilayaninya? Idealnya setiap pelayan menghendaki pelayanan mereka dapat diterima, perkataan mereka didengar, serta mengikuti apa yang disampaikannya. Biasanya si pelayan akan semakin semangat dalam melayani. Namun apa yang terjadi jika tidak sesuai dengan yang diharapkan? Tentu ada rasa kecewa, frustasi, bahkan hilang semangat untuk melayani. Kecenderungannya si pelayan akan fokus pada pelayanan rutin sebagai pelayan yang bertugas dalam ibadah-ibadah yang dilaksanakan dan menghindari percakapan dengan jemaat yang tidak mendengar perkataannya. Memang tidak mudah, namun itulah tantangan seorang pelayan Allah. Yehezkiel juga menghadapi tantangan dalam menyampaikan firman Allah. Ketika Allah berbicara kepadanya, maka Yehezkiel menyampaikannya kepada bangsa Israel. Mereka mendengar atau tidak mendengar, Yehezkiel harus menyampaikannya, sebab Allah yang akan menuntun Yehezkiel untuk melakukannya. Jika Allah saja menuntun Yehezkiel, maka Allah pun menuntun para pelayannya saat ini. Persoalannya, maukah kita tetap semangat melaksanakan tugas sebagai seorang pelayan dengan setia, meski menghadapi tantangan? Ataukah kita mundur dan tidak setia dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan Allah? Belajar dari Yehezkiel, maka Allah pasti menuntun setiap orang yang melakukan pelayanan yang dipercayakan Allah padanya. Apakah itu di tengah persekutuan, keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan di tengah masyarakat. Pekerjaan apapun yang dikerjakan tentu menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, kesiapan mental juga diperlukan dalam melayani. Dengan kesiapan mental yang baik, maka tantangan yang dihadapi tidak akan mematahkan semangat untuk terus melayani Allah. Karena kita percaya Allah yang mempunyai pelayanan ini akan menuntun dan menolong di saat berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Demikian sabda bina umat yang telah kita baca dan kita renungkan itu bersama-sama, dan dapat kita melakukan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Oma Opa, marilah kita masuk dalam doa penutup. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kami hanyalah alat dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Amin. Oma Opa, terima kasih kita telah bersama-sama membaca Alkitab pada malam hari ini, dan marilah kita pulang dalam kehidupan kita sehari-hari dengan berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.